wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Berjumpa dengan Bapak Ahmadi. Saya sedang di MTSN 3 Bantul. Saya akan menyampaikan permasalahan terkait dengan kesehatan, yaitu bagaimana cara Islam dalam menjaga kesehatan manusia. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah atau perilaku syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu, lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang budiman, salah satu cara Islam dalam menjaga kesehatan manusia adalah seperti ayat yang saya sampaikan, kita diperintahkan untuk makan apa yang ada di bumi, makan yang halal dan yang thayyib. Apa itu halal? Halal itu adalah hukum. Jadi kalau kita makan, maka yang hukumnya diperbolehkan atau halal. Kita dilarang memakan sesuatu yang tidak halal atau yang melanggar hukum. Jadi halal itu ada dua. Yang pertama halal zatnya, yang kedua halal cara mendapatkannya. Misalkan kita makan roti, tapi roti itu kita beli, maka itu namanya halal. Kalau roti kita curi, itu jadi haram. Walaupun zatnya halal. Oleh karena itu, pertama ketika kita makan itu harus halal. Yang kedua adalah thayyib. Thayyib itu baik. Para ulama memberikan pengertian thayyib itu adalah makanan yang mengandung nutrisi atau yang punya gizi, nilai gizi. Jadi kita tidak makan sembarangan. Kita makan yang memiliki nilai gizi yang dibutuhkan tubuh dan juga aman bagi tubuh. Itu namanya thayyib. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu dua hal ini menjadi syarat utama kita dalam makan. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Di samping itu kita juga diperintahkan untuk kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Kalau kita makan dengan berlebihan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Pertama, tubuh kita menjadi kesulitan dalam mencerna. Kita jadi pusing. Karena apa? Karena darah terkonsentrasi ke dalam perut, kemudian mengantuk. Oleh karena itu makan itu sekedarnya. Perut harus dibagi menjadi 3, yaitu makanan,
air dan udara. Jadi kita tidak boleh memenuhi perut dengan sepenuhnya makanan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya dalam puasa ini semoga kita dilatih untuk makan yang baik. Ketika kita buka, jangan makan sembarangan atau makan karena lapar terus makan banyak, enggak boleh. Berlebihan itu akan menimbulkan efek-efek yang tidak baik. Jadi itu Islam itu menjaga kesehatan dengan cara kita diperintahkan makan yang halal dan yang baik. Tentu saja halal yang dan baik itu sekali lagi ada ukuran-ukurannya. Maka kalau kita sekolah di sekolah gizi itu kita diberikan rumus-rumus atau dosis-dosis makan itu. Seperti kita makan ya, kita makan itu sebetulnya gula itu aslinya cukup 1 sendok makan sehari. Tapi kita karena makan itu memenuhi untuk kesenangan, kalau nggak manis nggak puas. Nah, artinya itu menjadi sesuatu yang berlebihan. Sehingga tubuh kita menjadi berlebihan gula yang menyebabkan diabetes atau penyakit yang lainnya. Ya. Diabetes itu menjadikan darah kita kental dan kita malas bergerak. Oleh karena itu sekali lagi sebagai orang Islam itu segala sesuatu memang sudah ada ukuran-ukurannya yang harus kita laksanakan. Termasuk penyakit itu sebetulnya dalam Al-Quran itu disebutkan ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayiatin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu suatu yang baik itu sebetulnya dari Allah, sedangkan yang menimpa keburukan, kejelekan itu sebetulnya dari diri kita sendiri. Allah dan Rasulullah sudah memerintahkan untuk makan sekedarnya saja, tapi kita karena nafsu, nah itu menjadikan kita makan berlebihan. Tadi saya contohkan misalkan gula itu cukup 1 sendok. Atau kita makan daging. Ya. Daging itu sebenarnya kan cukup seminggu sekali. Tetapi kadang kita karena uangnya banyak, tiap malam pergi ke apa itu namanya, warung sate atau warung apalah. Seperti juga kopi juga begitu. Kopi itu mungkin cukup secangkir sehari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi itu pertama bahwa Islam itu menjaga kesehatan dengan cara tadi makan dan minum itu diatur. Termasuk cara makan juga begitu. Cara makan diatur. Kita tidak boleh makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, atau makan sambil bersandar, kita juga nggak boleh. Yang kedua, cara Islam atau cara kita menjaga kesehatan adalah dengan meneladani hidup Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menjadi uswah hasanah atau contoh yang baik bagi kita. Dengan mencontoh Rasulullah, badan kita menjadi sehat. Misalkan tidur itu misalkan cukup 4 jam atau berapa, atau kalau di dokter itu 8 jam, tapi itu sangat lama juga ya. Oleh karena itu juga kita tidur, makan, itu sudah ada contoh dari Rasulullah. Tidur dan makan itu sudah ada contoh Rasulullah. Tidurnya seperti apa, misalkan tidur miring kanan. Miring kanan itu karena lambung kita di sebelah kiri, jantung sebelah kiri. Ketika kita tidur itu badan ini atau organ tidak tergencet. Maka memang tidur itu sebaiknya miring kanan, jangan miring kiri. Nah, itu
supaya badan kita sehat. Kalau berjalan, Rasulullah cepat. Cepat itu dalam rangka ya kita akan menjadi sehat. Karena dengan jalan cepat itu badan kita getar, goyang. Dan goyang itu maka akan melancarkan darah. Perlu diketahui bahwa di dalam diri kita itu ada dua cairan. Yang pertama adalah darah, yang kedua adalah cairan getah bening. Cairan darah itu dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Tapi getah bening enggak. Getah bening itu mengalir karena gerakan kita. Kita bergerak, maka getah bening juga ikut bergerak. Maka ada seringkali orang-orang tua itu kalau tidak melakukan aktivitas, justru badannya sakit. Maka banyak aktivitas itu sebetulnya menyehatkan. Jadi itu sangat menyehatkan kalau kita banyak aktivitas. Orang yang nganggur atau tidak melakukan aktivitas, maka cenderung badannya akan lemah. Ototnya tidak berkembang, massa ototnya sedikit. Maka itu dalam surat Al-Insyirah, fa'idha farukta fangsab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu menyelesaikan suatu pekerjaan, maka kegiatan yang lain. Jangan selesai pekerjaan terus berdiam diri. Sebetulnya kita itu istirahat atau istirahatnya suatu badan itu tidak harus berdiam diri. Kita itu sebetulnya bisa mengistirahatkan badan itu dengan kegiatan yang lain. Karena kita dengan kegiatan yang lain, maka ada otot-otot yang lain yang berbeda yang digunakan. Pemirsa yang dari mata Allah, itu dua hal itu yang paling pokok. Ya, pertama adalah Islam itu memerintahkan untuk makan yang halal dan thayyib. Dan kita disuruh meniru perilaku Rasulullah. Maka itu cara Islam menjaga kesehatan kita. Ya, mungkin ada sesuatu yang ditanyakan, bisa melalui komentar di YouTube ini. Insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kemampuan yang saya punyai atau yang bisa kita jawab. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk kajian hari ini. Semoga bermanfaat. Kupat janure to lepat nyuwun pangapura. Kalau ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung Irian, burung Papua, cukup sekian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.